Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para nois, dan kali ini karena agak industri ya, dari sejak masuk kayaknya sudah. Jadi bahkan ada penontonnya loh. Memang kalau platform yang sebenarnya tidak islami banget, suruh ngegarap konten islami memang agak jomplang. Ya, ini konten Ingat Akhirat spesial BTB di bulan Ramadan. Nah, kita akan ngobrolin hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang menyebabkan kita ingat kepada akhirat. Atau karena kita ingat akhirat, kita jadi ingat ini dan itu. Nah, biasanya itu ya kaitannya dengan hilaf, dosa, salah, kurang, dan lain sebagainya. Nah, karena kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, yang siap mati itu adalah yang ingat mati. Mari kita ingat bersama-sama akhirat kita dengan orang yang sebenarnya sangat ukhrawi. Sangat akhirat banget orang ini. Bahkan orang ini sudah mempersiapkan segalanya untuk mengingat akhirat di spesial Ingat Akhirat ini. Ari Kriting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habib, kenapa membuat konten Ingat Akhirat? Iya, karena saya itu biasanya kalau bulan Ramadan itu selalu ingat dunia. Oke. Jadinya Habib Industri, Mas. Habib Industri. Jadi kayaknya saya harus ingat akhirat juga deh. Nah, tahun ini kayaknya Betul. spesial saya harus ingat akhirat. Tapi ini buat kami yang jadi bintang tamu agak beban nih, Bib. Karena ketika ingat akhirat, yang ditanya pertama, dosa-dosanya apa nih? Betul. Jadi saya harus ingat-ingat apa yang kira-kira dosa saya. Oh, sampai perlu mengingat-ingat Harus ya? mengingat dulu. Oke, saya ingat nih dosa saya. Saya tuliskan nih, Bib. Terus sekarang saya harus serahkan sama Habib dan kita bahas hilaf-hilafnya saya, Bib. Oke, apa saya mau bicarakan itu apa enggak? Tapi enggak apa-apa. Siapa tahu saya dapat solusi kan? Iya. Ya kalaupun saya tidak dapat solusi, yang penting jadi bahan omongannya orang di luar. Ini sebuah apa ya? Sebuah konten yang menggali liang kubur sendiri ini, Bib. Iya kan? Iya. Sebagai bintang tamu loh ini. Tapi sebenarnya itu kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum dihisab nanti di akhirat. Betul. Nah, kalau kamu ingat akhirat, Betul. menjadikan kamu menghisab diri kamu Betul. sekarang. Tapi sebelum saya menyerahkan ini, Bib, bukankah alangkah baiknya ketika menghisap diri sendiri di dalam kamar, Lah, betul. sendiri kayak, aduh, aku kok banyak dosa. Loh, jangan salah. Jangan salah. Oke. Jadi, menghisap dosa-dosa kita, itu kata Imam Ghazali yang terbaik kepada orang yang paling bisa membuat kita bertaubat. Oh, begitu. Contohnya, gibah di depan polisi boleh. Gibah di depan polisi. Di depan polisi menceritakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan Oke. kita. Itu lebih kepada ini ya, apa namanya? Apa sih namanya yang tukang lapor-lapor temennya itu ya? Iya. Pak, teman saya tuh Pak Iya. Banggar. Iya, nah itu boleh. Sama polisi. Iya, Temannya atau di ditangkap. pengadilan. Oke. Makanya saya dulu tuh punya tongkrongan, Oke. tempat ngopi yang jualnya itu di depan pengadilan, karena biar bisa gibah. Wah, masuk akal nih, Bib. Berarti mari kita bergibah, menggibahkan diri saya. Nah, yang ketiga itu di Oke. depan ulama untuk kita bertobat. Oke. Saya sih bukan ulama, tapi paling enggak ya tahu agama lah Oke. dikit. Cuman bedanya kalau yang Habib beneran itu kalau ada orang yang curhat tentang dosa-dosanya nggak pakai kamera. Iya. Kalau Habib yang industri ya pakai kamera. Pakai kamera. Itu doang. Betul, setuju. Ini hanya Saya- untuk kebutuhan industri kok. Sama, setuju. Dan kemungkinan yang nonton juga utamanya adalah para malaikat. Betul, Untuk betul. kemudian mendoakan agar Amin. dosa-dosa Anda. Namanya juga ikhtiar. Karena kalau orang yang bertobat beneran, teman-teman, itu juga nggak ada kamera. Iya. Iya kan? Ini memang tobat-tobat industri ini. Mari kita lihat apa saja yang butuh saya tobat-tobatkan nih, siap. Bib. Jadi ini seperti pengakuan dosa ya, agak beda server ya. Beda server. Harusnya ini ada apa namanya dinding, bilik-bilik. Iya, tidak saling Iya, melihat, tidak betul. saling tahu namanya. Iya. Betul. Masa pengakuan dosa di depan mertua? Bib, Bib. Ada tuh kayaknya poin itu tuh. Wah,
Ini ada daftar. Daftar. Daftar Iya. hal-hal yang menjadi kehilafan Ari Kriting. Iya, Bib. Nomor 1 ya, kenapa kehilafan diceritain itu udah Itu hilaf. dari awal saya sudah masuk. Ini makanya saya bilang ini konten menggali lubang sendiri. Ini apa ini konten ini? Saya sebagai bintang tamu harus mencari-cari kesalahan saya, menyetor ke Habib, dinikmati sama halayak ramai. Allahu Akbar. Nih, jadi yang pertama. Dan kayaknya ini bukan tulisan Ari Kriting. Iya. Karena secara ketikan, ini Iya, bukan tulisan. Dan iya. copywriting-nya kayaknya bukan Ari Kriting. Memang ini untuk membongkar hilafnya saya agak tendensius, teman-teman ini. Kayaknya kamu salah deh melakukan ini. Nomor 1 adalah, ini kaitannya dengan mertua nih. Ya. Oh enggak, bukan. Bukan. Bukan, tenang aja. Dekat. Nah, pertama ini soal kuliah sampai 12 tahun. Betul, Beb. Atau setara 26 semester. Saya merasa hilaf di situ, Beb. Karena orang tua saya kan berkorban banyak untuk saya bisa Kuliah. Tapi emang 12 tahun nggak di DO, Rik? Hah? Bukannya kuliah itu cuman terakhir 7 tahun ya? Nah. Sampai semester 14. Soalnya saya sampai semester 14. Ya kan? Habib masuk tahun berapa? Enggak, jadi aku sampai semester 11 lulus S1. Iya. Tapi S2 aku itu lulus sore hari ketika tengah malamnya itu di DO. Hampir berarti. Jadi saya, Tipis. karena kan gini, Sore, berarti ini lulus sore. Kalau lewat jam 12. di DO? Iya, karena DO-nya kan melalui sistem. Oke. Sekarang kan kampus-kampus Betul. Online. pakai online sistem. Jadi dia bikin mesin untuk memudahkan dia. Setelah itu mesin itu yang bikin dia report. Iya. Jadi dia nggak bisa tuh ngubah mesin. Kalau mesin udah nge-DO nggak bisa diubah. diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Nah itu biasanya setiap pergantian hari jam 12 malam. Nah Ada saya, gitu yang di DO? Iya, saya jam 4 sore itu. Lulus, Dulu alhamdulillah. dimasukkan ke aplikasi jam 5, jam 12 jadinya nggak DO karena sudah lulus Hampir, hitungannya. nyaris. Hampir, iya. Itu udah kayak film-film detektif ya, yang kayak ting ting ting. Iya, gitu. Berhasil. berhasil. Saya 12 tahun. Habib masuk S1 pertama daftar tahun berapa? 2006. 2006. Nah, ini yang saya cerita, Habib. Kenapa kok bisa saya kuliah 12 tahun? Karena saya daftar 2003. Aturan itu baru ada 2005. Oh. Dan tidak berlaku surut. Oke. Habib kena yang 7 tahun maksimal. Iya. Saya yang kena maksimal 20 tahun seserah. ya? Serah selama masih ada keinginan. untuk situ. Selama masih ada Selama keinginan. masih ada keinginan. Jadi aturan itu ternyata tidak berlaku surut. Itulah kenapa saya tidak DO. Karena saya saking tuanya di kampus. Saking cintanya Saking pada cintanya. ilmu. Tapi itu membuat saya agak merasa hilaf, Bib. Karena kan sedih sebenarnya sih. Waktu itu orang tua juga sudah sering nanya-nanya. Tapi biayanya dari orang tua, Rik? Biayanya dari orang tua mungkin sampai semester 10 lah mungkin. Oh, setelah itu saya kerja. kirain setelah itu utang gitu, gak bayar. Ada ke juga kamu. utang. Ada Iya juga. kan? Iya. Akhirnya ya kolaborasi lah. Antara upaya untuk membayar utang dan utang tidak terbayar, kolaborasi. Ada saya 2 semester ngutang juga tuh di kampus. Iya kan? Ada kos-kosan. Udah Kalau banyak. nggak salah kan utang itu di kampus. Kalau di kampusku boleh maksimal sampai 3 semester. Betul. Saya 2 semester. 2 semester, Situ baru saya bayar. bayar. Pokoknya 2 semester ngutang, bayar. Ngutang lagi, bayar, ngutang lagi. Begitu Dari aja. mana, Ri, duitnya, Ri? Apa? Duitnya Kerja dari mana? saya. Kerja, Bib. Apa? Jual senjata? Enggak sih. Itu bahaya lah. Maksudnya kayak saya tuh kerjanya tuh yang simpel-simpel. Kayak misalnya maling, rampok, nodong. Itu nggak simpel. Enggak. Saya kerja dulu di konsultan perencanaan, Bib. Jadi kerjaan Perencanaan saya, apa? pemetaan saya. Oh, Pemetaan. loh kok bisa, Ri? Apa? Pemetaan apa? Penjualan senjata. Di sini Di aja. sini nih belum ada titik nih. Mat, buka di sini lah. Enggak, pemetaan apa? Enggak, saya di pemetaan. Saya dulu jurusannya teknik perencanaan kota. Oh, tata Planologi, kota. tata kota. Bukan tata kata. Bukan tata kata. Oh, beda tuh kita tuh. Nggak main kita yang begitu, Beb. Oh, Nggak, soalnya kalau saya tata kata, saya kan Iya. filsafat. Iya, betul. Jadi harus menata Betul. kata-kata agar bisa Betul. memahamkan orang. Saya tuh kalau saya tata kota. Biasanya ya, Iya. kalau di industri itu, Ah. kalau saya yang ngelempar, Anda yang nyapu. Oke. Ini kenapa saya ngelempar sendiri, nyapu sendiri? Karena saya terserah lah. Saya haus konflik.
Ya, saya tata kota, Bib. Jadi saya itu kerja, kadang-kadang dimintain tolong sama orang-orang yang punya konsultan gitu. Bikin peta, ngukur jalan, Oh, bikin-bikin. Itu saya ke Papua, ke Sumba, terus ke buat merencanakan kota. merencanakan ke Kalimantan. Jadi kalau kota Anda berantakan, ada keriting berarti yang Sudah bertanggung pasti jawab. saya. Yang bikin Cari aja tuh. kotanya. Tahun berapa perencanaannya? Kalau buruk saya tuh. Pokoknya 2010, 2007 sampai 2011 kemungkinan saya tuh. Jadi sangat Ramadan sekali sebenarnya ini ngomongin tata kota. Oh iya. Ini tugas saya kan nyapu-nyapu nih. Betul. Biar kembali lagi seolah-olah Iya. konten ini Ramadan. Iya. Jadi Kita itu yang Ramadan cuman kostumnya kayaknya deh. Hati kita itu nggak ada Ramadan. tenang, saya Ramadankan. Oke, saya Ramadankan saya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika hijrah Iya. ke Madinah, Madinah itu awalnya nama kotanya Yasrib. Yastrib. Kemudian Nabi Muhammad tata, bahkan sejak nama menjadi Madinah, dan kemudian ditata ulang semuanya. Dibangunlah pertama masjid, setelah itu dibangun pasar, setelah itu dibangun Baitul Mal untuk ngurusi kepentingan orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah. Jadi memang orang yang baik itu adalah orang yang memperbaiki sesuatu yang ada di sekitarnya. Betul, betul. Makanya kalau memperbaiki fisik namanya wali kota. Fisik Kalau wali kota. Wali kota. Oke. Kalau memperbaiki batin namanya wali kutub. Wali kutub. Nah, umaro dan ulama, wali kutub dan wali kota itu harusnya bekerja sama agar kotanya itu baik secara fisik dan baik juga secara batin. Betul, betul. Makanya betul. ciri-ciri orang baik itu kalau dia datang ke satu kota dia menata kota itu. Kayak Nabi Ibrahim. Saya datang ke mulai Makkah. agak ini kayak saya juga nih berarti nih. Nabi Ibrahim datang menata. Menata dari Makkah Iya, iya. menjadi Makkah. Hmm. Jadi salah satu pusat peradaban yang sampai sekarang menjadi inilah Tujuan kita semua tujuan ke sana. kita semua, Iya, iya. khususnya kalangan Muslim. Jadi selalu tuh. Jadi saya tuh ada berkah-berkahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ada Muhammad kalau saya kan wali YouTube nih. Iya, Sejak hadir di YouTube iya wali YouTube. lumayan mempengaruhi YouTube Betul. agar ada konten-konten dakwahnya. Karena kalau wali kutub saya nggak pantas. Betul. Nah, Anda ya lebih ke wali kota itu. Tapi Karena wali itu satu akar kata dengan wilayah. Jadi wali itu adalah orang yang selalu memperbaiki wilayahnya. Nah, itulah. Jadi sangat Ramadan sebenarnya urusan tata alhamdulillah. kota ini. Saya selama ini kayak terbebani. Kenapa saya hanya sibuk menata kota, tidak lulus kuliah? Tidak menata hati. Tapi ternyata saya hanya melakukan apa yang Nabi Ibrahim dan Nabi Nabi Muhammad Muhammad lakukan. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dari sana bayar duit kuliah. Bayar kuliah. Sampai semester 25. 25. Lulusnya 26. Lulusnya 26. Jadi saya tuh masih tanda tangan pembayaran SPP semester 25. Orang tuh biasa ulang tahun perak pernikahan. Iya. Saya semester perak. Ini kuliah perak. Semester perak. Iya. Itu juga kalau misalnya masih di kesempatan, saya mau semester emas ini. Itu di kampus mana, Ri? Di Malang, di kampus ITN, Teknologi Nasional. ITN, Iya. Institut Tapi- Teknologi Nasional. Jujur saja sih sebenarnya sih saya lama lulus itu karena saya tidak mau sok pintar, Bib. Menurut saya kita sepakat lah Indonesia Timur sering terlihat tertinggal secara pemahaman gitu, pembangunan pendidikan, fasilitas jarang di sana. Tiba-tiba ketika kita kuliah, kita merasa bisa 4 tahun. Sok pintar sekali ya namun. Iya, tapi kan 7 tahun minimal. Iya udah 7 tahun gitu. Minimal, maksimal 12 tahun. Tapi terbukti bahwa dengan semakin lama kita mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang masuk, Iya, benar. semakin banyak uang keluar. Tapi Mulai saya gak ke kampus semester berapa nih? mulai gak ke kampus. Iya. Kalau Nah. aku kan semester 7 tuh terakhir perkuliahan. Setelah itu kan sisa-sisa kuliah yang tertinggal, jadi ke kampus cuman sesekali doang. Nah, Dirimu yang akhirnya mulai gak ke kampus kapan? mungkin sekitar semester 8. Saya semester 7 itu masih Aktif ngampus. masih aktif. Saya punya mata kuliah itu habis di semester 7, Bib. Oh serius? Insya Allah. Berarti yang bikin sampai semester 26 tuh skripsinya? Tinggal skripsi. Makanya saya tuh kasih tahu teman-teman kalau misalnya besok udah kuliahnya habis, tinggal skripsi, jangan.
Kenapa? Jangan ditinggal. Oh, jangan ditinggal. Oh, jangan Karena itu ditinggal. yang terjadi sama saya. Orang saya kuliahnya bagaimana? Tinggal skripsi. Oh, skripsi saya tinggal. Enggak selesai. Kalau saya pas S1 ya, bukan skripsi yang jadi beban. Oke. Jadi ada satu mata kuliah yang saya dapat nilai gak lulus tuh, D atau E. Itu malah Z kayaknya. saking Udah pusing dosanya. Apa sih orang ini? Itu nama mata kuliahnya. Oh jangan saya sebut. Karena akhirnya si dosennya Agak ini gak adil nih, Beb. Dosa saya sebut di situ, Beb. Mata kuliah gak disebut. Itu kalau dosa saya gak apa-apa. Ini soalnya kaitannya dengan dosen saya. Oke. Jadi akhirnya adalah salah satu mata kuliah ya. Betul, salah satu mata kuliah. Kemudian dosennya itu kesal sama saya. Dan mata kuliah itu dihapus tahun depannya. Jadi Baru mau bisa gak lolos. mau saya harus ngulang ke si dosen ini. Dosen yang kesel sama saya. Saya gak kesel dong sama dosen itu. Iya, adab Gitu. dong. Iya Ya. dong, saya kan penuh akhlak kepada beliau kan. Iya. Terus? Akhirnya saya minta kan, pokoknya inilah saya nyebutnya bapak atau ibu, saya gak spill di sini, lebih ke bu sih. jadi iya bu, saya minta tolong karena nilai itu harus keluar. Jadi saya harus mengulang ke dia. Saya cari cara mengulangnya. Apakah saya ngulang ke dia di kampus lain kan dia juga ngajar di kampus lain atau di rumahnya atau pokoknya apapun saya akan lakukan. Datanglah ini Habib ke ibu Iya, nih. ibu. Dan kemudian pas nyampe rumahnya saya gak kehujanan dong. Karena tadi berteduh. Karena berteduh. Tapi pas mau masuk, ini kayaknya saya gak berhasil kalau gak ada gimmick-gimmicknya dong. Kayaknya udah. Saya masuk ke kamar mandi di depan rumah ibu itu. Kemudian saya basahi baju saya dan tas saya. Pokoknya saya basahin. Pokoknya ini harus betul. Bahkan laptopnya saya basah-basahin dikit tuh. Agak ini ya. Serius. Kurang make sense. Tapi kan laptop dalam tas harusnya. Iya. Demi membangun drama ini. Enggak, makanya saya basahin dikit. Saya bilang, nanti di dalam saya bilang, Bu, saya nerobos hujan, Bu. Bahkan tas saya ini gak expert untuk nerobos hujan. Sehingga bocor-bocor. Ini sampai laptop saya, Bu, juga basah. Ibu. Tapi gak apa-apa lah, Bu. Ini untuk menebus kesalahan saya. Terenyuh. Belum. Belum. Terus, saya suruh teman saya nelpon. Nah, nada dering saya lagunya Opik. Yang mana ini? Tombo Ati. Bila waktu. Aduh, Enggak. sedih. Akhirnya, pokoknya saya drama lah. Iya, drama. Bawa ibu, bapak, pastilah kan. Ibu, bapak saya pengen saya lulus. Bu, sebenarnya. Pokoknya bikin lah cerita-cerita. Sambil Akhirnya kedinginan ibu itu, terus ini. iya, Ceritanya. sambil kedinginan kan. Bapak saya. Iya, bapak saya pengen saya lulus. Kayak itu sudah keinginan orang tua saya dari dulu. Pengen ngelihat anaknya yang dari ujung kampung di Jawa Timur itu memegang Toga toga ijazah ini ya. wisuda gitu-gitu. Akhirnya dia baru tuh. Enggak. Saya tidak Basah peduli. lagi, Bu. Dingin loh ini. Enggak, akhirnya sejak itu Dia agak sedikit dibolehin. simpati sedikit. Dibolehin simpati. Akhirnya saya suruh setiap minggu ke rumahnya dia untuk menyelesaikan mata kuliah itu. Setiap minggu. Setiap minggu, Ri. Berarti itu Habib setiap minggu ke kamar mandi dulu. Enggak. Udah enggak. Sekali Yang kedua aja. dan selanjutnya enggak. Kayaknya agak aneh. Perasaan cerah kok basah. Iya. Ibu saya pengen saya lulus, Bu. Gue udah gak kebeli nanti. Jadi itu. Dan itu rumahnya di Parung, Ri. Jadi dari Jauh. Ciputat ke Ciputat, Parung. iya. Lumayan. Lumayan tuh. Pinjem motor temen. Pokoknya banyak dramanya lah. Tapi akhirnya dulu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya kita juga bingung kan. Cari-cari Akhirnya ya pakai lagi. aplikasi-aplikasi lagi. Betul, Mana aplikasinya betul. harus diginikan dulu. Iya, gini kan? dulu. Apa tuh kira-kira? Apa nih kita masih cari-cari baru judi online. Capek. Ini orang mau ibadah ini. Nah ini Aduh, dosa Ada saya lagi. lagi nih. berkali-kali memfitnah salah satu sahabatnya karena punya pabrik senjata. Itu fitnah. Nauzubillah min zalik. Saya mau klarifikasi, Bi. Sebenarnya saya tuh merasa tidak enak. Karena orang akhirnya menyeret-nyeret saya dalam konflik itu. Saya ini, tanyalah anak-anak timur yang lain. Saya ini sosok abang yang bijaksana, Habib. Pemfitnahnya itu adalah
pengikut Dajjal. Abdul Arsyad. Tapi saya jadi terseret-seret, Bib. Ini bagaimana, Bib? Apakah karena ini kan dampaknya cukup luar biasa kepada Mamat Al-Katiri. Karena dia sampai putus hubungan, Bib. Dengan gagal nikah beberapa kali itu. Gara-gara fitnah kami. Kemarin juga dia sempat mendekati seorang perempuan, sudah ketemu, sudah cocok, srek satu sama lain, keluarganya marah-marah, Bib. Karena keluarganya bilang, ngapain anak gadismu kamu serahkan kepada duda? Karena difitnah duda. Sama Abdul Arsyad tapi, Bib. Saya tuh hanya mensupport Abdur. Kira-kira kalau misalnya fitnahnya bukan dari kita, tapi kita mensupport fitnah itu, apakah itu juga harus bertobat dan ingat akhirat, Bib? Jadi semua dampak yang muncul mendapatkan dari fitnah itu akan dapat juga dosanya kepada kita. Misalnya karena kita memfitnah orang lain, kemudian orang lain jadi percaya kepada fitnah itu, dan akhirnya jadi ngomong yang enggak tentang orang itu. Dosa orang itu juga jadi dosa kita. Berarti itu bisa jadi dosa jariah dong? Dosa jariah, betul. Bukan cuman pahala yang ada jariahnya, dosanya juga ada jariah. Termasuk yang bersekongkol dalam dosa itu. Itu semua ketarik tuh. Jadi nanti saya bayangkan podcast Anda yang di gazebo itu, ya, itu nanti setnya di neraka tuh. Cuman minus gak ada Mamat Al-Katiri. Karena dia ambil amal-amal kita semua. Iya, Mamat memang banyak dosanya. Tapi karena digibahin, kata Nabi orang yang digibahin itu dosanya dikasih ke orang yang ngegibahin. Akhirnya Mamat masuk surga. Makanya gak ikut nge-podcast di sana. Repot juga nih, Bib. Saya kayaknya harus berhenti nih bergaul sama Abdul Arsyad. Dan saya tidak harus memfitnah Mamat lagi, Bib. Iya, kan bisa. Saya tidak maulah dosa-dosa dia korupsi, dosa-dosa dia meninggalkan anaknya. Itu kan sama aja. Sama aja. Enggak, masalah aku kan nongkrong itu kan gak mesti kayak ngefitnah Mamat Al-Katiri. Kan bisa ngefitnahnya Pras. Ide bagus. Jadinya kita yang podcast berdua di neraka saya sama Abdur, Bib. Agak sepi, Bib. Agak sepi. Karena biasanya hadis-hadis tentang neraka itu selalu dibilang tempat duduknya alias kursinya sudah siap, bukan gazebonya. Jadi lebih baik Anda sama Abdur aja. Jadi ini nge-podcastnya itu pakai tempat duduk kursi begini, gitu, Bib, bukan gazebonya. Iya. Kayak gini sebenarnya. Iya. Cuma ininya api aja gitu. Kayak bara api. Iya. Tapi kan kalau ini terang. Jadi ini asumsinya bukan neraka. Bukan neraka asumsinya. Bukan. Pastilah ini kan awan-awan yang sangat syahdu ini di sini. Iya, betul. Rumput-rumputnya hijau. Betul. Kita tinggal menunggu nih sungai yang air anggur di mana? yang mengalir ke bawah. Karena kalau neraka itu saya pernah ditanya, kenapa neraka gelap? Padahal kan neraka itu ada apinya. Ya tapi kan? gelap. Tapi gelap. Kan seharusnya terang. Oh iya. Karena api itu makin panas, makin gelap. Api makin panas, makin gelap. Karena kan api kalau yang nggak begitu panas, terang, warnanya merah. Betul. Tapi kalau yang pakai kompor Rinnai, masuk produk nih. Itu biru. Karena makin panas, sehingga pembakarannya makin cepat. Betul. Kalau yang puncaknya kayaknya hitam, makanya gelap. Makanya itu yang hatinya paling panas di antara kami itu Mamat Al-Katiri. Karena hitam. Karena paling hitam. Iya. Paling gelap. Panas dia itu orangnya. Gampang emosi. Jangan gitu. Fitnah lagi saya ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini Ramadan. Ini habis ini saya ini. Iya, karena ngomongin orang lain itu pasti. Kalau benar namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Loh, ngomongin orang lain kalau benar namanya ghibah. Iya. Bahkan ketika itu benar. Ketika itu benar namanya ghibah. Karena kata Nabi, ghibah itu ngomongin kebenaran tentang orang lain yang kalau dia dengar dia gak suka. Serius, Bib? Serius. Kayak apa? Mamat gak nikah-nikah. Itu kan fakta. Tapi mungkin Mamat gak suka itu diomongin kan. Makanya itu masuknya ghibah. Aduh. Bib, misalnya ini. Susah nih, ghibah nih. Misalnya ada orang tanya sama saya, Ri, siapa kemarin yang stand up-nya bagus tuh, yang orang Papua? Saya bilang, Mamat. Iya. Mamat yang mana? Nih, ketika pertanyaan Mamat yang mana, kayaknya saya harus gibah pada akhirnya, Bi. Iya. Mamat yang mana?
yang hitam penjual senjata. Itu kan Yang tapi ada saya harus asosiasi menjelaskan. tentang Iya nama. kan? Oh, orang kan jadi paham. Tapi masa saya jadi gibah? Betul. Itu salah satu ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. Karena Jadi kata memberi Imam Ghazali, pencerahan kepada orang. Bukan, karena itu masuknya lakop. Lakop itu Penanda apa? tentang orang lain. Penanda tentang orang lain. Julukannya orang lain. Oke. Itu ghibah yang diperbolehkan. Asalkan mamatnya juga gak ada masalah dengan julukan itu. Nggak ada masalah. Dia jual senjata, duda, mabuk-mabukan itu dia nggak ada masalah sih. Enggak. Kayaknya dia masalah sih kalau itu. Kayaknya ya dugaan saya. Saya kan pernah klarifikasi ke Mamat langsung. Tapi kayaknya masalah. Tapi Kalau gak masalah berarti Mamat goblok. nah itu satu penanda dia lagi tuh. Jadi gimana diperbolehkan kalau asalkan kayak gini nih. Kayak nama Husin. Itu kalau di Banyak, komunitas mungkin. Arab tuh relate banget karena nama Husin banyak. Banyak. Husin yang ayahnya Ja'far banyak juga. Oke. Yang marganya Al-Haddar banyak juga. Makanya nanti harus Husin ini, Husin itu gitu. Yang tank itu loh. Langsung tahu nih. Oh, tank. Yang ngetank kalau ada masalah orang-orang. Oh iya. Protektor. Protektor. Iya. Kalau aku enggak. Apa Dulu tuh jadinya dibilangnya pengurus. Karena ayahku itu pengurus yayasan. Oh. Jadi penandanya tuh gitu. Jadi berarti idealnya biar tidak jatuhnya gibah, kita kasih penanda yang bagus untuk orang itu. Atau yang jujur. Yang Kayak- kalau jujur mama tetap nggak bagus nih, Bi. Iya, nggak Abu-abu apa-apa. nih, Nggak abu-abu apa-apa. nih. Yang penting jujur gitu. Oke. Kayak Ari keriting. Nah, Ari yang pas mana? tuh kan. Ari yang keriting. Iya. Nggak tahu saya kesel apa enggak, tapi benar. Tapi Jujur bener, gitu. Jujur. Oh. Kalau dia gak terima kan agak aneh ya. Bener Kenyataan juga. kok ditolak. Betul. Iya, Betul. kan kayak Husin mana? Kalau aku di kampus dulu, Husin yang Arab. Ah, Pernah tuh aku Husin Arab. Saya nggak tersinggung. Dibilang Arab itu nggak tersinggung saya. betul. Asal narik suaranya itu nggak dari perut. Beda ya, Bib? Beda. Kalau Arab biasa tuh kalau dari tenggorokan Arab. Ada tuh yang Arab. Ada kan? Ada tuh orang. Itu pasti kayak nadanya itu kurang enak. Gitu. Mendiskreditkan. Iya. Kayaknya semua suku akan Timur merasakan. gitu. Timur. Iya kan? Apa ya? Timur. Apa sih lu? Iya, dari perut tuh Dari suaranya. perut. Harusnya dari tenggorokan. Dari diafragma. tenggorokan. Habib Husin yang mana? Yang Arab itu loh, kan enak. Yang ada. Iya. Enak kan? Apalagi gitu. Enak kan? Ada kol-kolan. Iya, Arab banget. Aduh, dia baca lagi Nah, nih. ini kita. Sempat berbohong kepada istri dengan perasaannya sendiri karena ternyata cemburu dan panas melihat istrinya bergandengan mesra dengan lawan jenis. Wah, itu kan abu-abu lagi tuh, Bib. Nah, ini Bohong. memang seharusnya lah Iya kita. Iya kan, istri kita kan nggak boleh bergandengan dengan orang lain. Iya, tapi tuntutan pekerjaannya membuat dia harus melakukan itu, Bib. Terus kalau dia tanya sama saya, kamu cemburu nggak? Ya kan? Baby, kamu cemburu nggak? Seharusnya itu nggak usah ditanya. Iya kan? Iya. Dia panggil saya baby, kalau lagi baik. Oh iya. Kalau lagi banyak agak kental tuh, Bang. Itu kalau misalnya kita cemburu sama istri kita, atau kita misalnya katakanlah berbohong pada istri itu kan sebenarnya tidak boleh ya, Bib. Boleh dong. Tapi kadang-kadang kan kita misalnya mau beli perhiasan untuk dia. Terus dia tanya, mau kemana? Enggak, mau ngopi. Pulang-pulang kita bawa perhiasan. Iya. Itu Nggak bohong kita. Itu kan gimana yang tuh, Bib? dibilang white lie. White Bohong lie. yang putih. Tapi saya hitam, Bib. Bajunya kan putih. Pastinya putih. Iya. White lie. Jadi itu dalam Islam ada 3 jenis kebohongan yang untuk kebaikan yang diperbolehkan. Oke. Satu, bohong ketika kita dalam keadaan perang. Gak mungkin dong dalam keadaan perang musuh nanya, markas kamu di mana? Oh itu, lurus belok kiri. Kalau Terima belum kasih. jelas, kalau belum jelas saya kasih Google Map-nya. Apa nih. saya antar? Atau saya antar. Kan itu Harus boleh berbohong. bohong. Boleh bohong. Kemudian yang kedua itu bohong untuk mendamaikan orang. Pernah juga saya. Karena kita kan justru bohong untuk kebaikan, damai. mempertengkarkan orang kan Iya. biasanya kan. Misalnya nih, Misalnya. Abdur bilang, Mamat, Duda, saya Iya. biar mereka damai. Enggak, Abdur nggak pernah bilang begitu. Enggak, bilang ya pernah bilang begitu, tapi sebenarnya itu cuma Tujuannya bercanda bukan ini. kok. Gitu. Padahal Abdur serius misalnya. Selalu serius. Iya. Kalau Abdur tuh fitnahnya selalu serius dia tuh. Oke, Nah, itu boleh. boleh. Yang penting untuk mendamaikan. Mendamaikan.
Yang ketiga, bohongnya istri atau suami kepada pasangannya. Hmm. Tapi sebenarnya itu semua itu bukan bohong, tapi lebih ke kalau bahasa kita gombal. Bikin-bikin sesuatu Membagus-baguskan. sehingga orang bisa Bahagia, pemahamannya jadi positif gitu. Berarti sebenarnya boleh tuh kalau kita untuk tujuannya support, boleh. Boleh. Tipis-tipis tapi ya. Iya, kayak gombal lah, kayak kita bilang ke istri kita, sayang, kamu kurus banget sih. Padahal sebenarnya enggak. Karena kan kalau jujur kita bahaya tuh kan. Rawan, Bib. Udahlah. Iya. Itu pertanyaan-pertanyaan menjebak itu. Iya, pertanyaan-pertanyaan menjebak. Tiba-tiba masuk mobil istri kita, jebret. Sayang, aku kurusan apa gemukan? Dilema. Pusing pasti itu. Iya, antara berpihak kepada agama atau kepada istri. Berbohong atau Kayaknya makanya bohong diperbolehkan. Kayaknya juga Tuhan ngerti deh bahwa posisi kamu tuh berat. Iya. Ya udahlah, bohong aja lah. Kita amal baik karena istrinya senang. Iya. Bohongnya salah 0,5, istrinya senang 3. Masih untung 2,5. Iya. Dan itu kan hitungannya menjaga nyawa kita kan. Keselamatan. Sama dengan perang tadi itu. Kita boleh bohong menjaga keselamatan. Keselamatan jiwa. Betul. Itu kita. adalah pertempuran tidak ada habis menjadi suami istri. Betul. Apalagi kalau dia tiba-tiba masuk kemudian nanya, apa yang berubah dari aku? Apa ya? Kita bilang tidak ada, apa dia perawatan? Iya. Kita bilang ada. Iya. Apa kita dia merasa? Tahu yang mana? Itu pertanyaan. Itu. Lihat nggak apa yang berubah dari aku? Otak kita langsung mencerna. Rambutnya kurang 1 senti apa enggak nih? Iya. Gitu ya? Kalau aku biasanya pura-pura mati. Atau pura-pura pingsan. Udah gak ada jawabannya soalnya. Udah gak ada jawabannya. Tapi itu bagus, Bib. Saya akan pakai itu yang tadi. Ilustrasi. Masa kita mau kasih tahu markas kita? Nanti kalau istri tanya, sayang, di mana uang upah pekerjaanmu tadi? Saya bilang, saya tidak akan kasih tahu. Saya tidak akan kasih tahu. Karena itu sama memberitahukan markas kita. Bener. Tapi masih mending kan? Istri Anda kalau nyari duit ke lokasi syuting kan? Iya kan? Kerja kan? Karena jadi artis kan? Nah kalau istri saya, istri orang lain tuh nyari duit di lokasi syuting. Di kantor. Atau mungkin di jalan karena dia ojek online. Istri saya kalau nyari duit, di kantong baju saya. Markasnya. Kalau ada yang ketinggalan. Pas mau nyuci. Saya heran, istri lain itu nyari kerja, nyari duit itu dengan nyari kerja. Ini nyari di kantong. Iya, nyari di kantong suaminya. Ini nih, alhamdulillah dapat rezeki. Iya. Kan kadang uang suami masih ketinggalan. Nyelip. Sering banget saya itu. Betul. Jadi itu memang harus lebih pintar-pintar nyimpan duit ya. Betul. Jadi makanya saya itu dulu sering tuh kalau duit nyelip terus baju dilondriin hilang. Saya pikir dengan menikah masalah itu akan selesai. Ternyata karena istri kita gak kira nyuri, ternyata dicuri juga. Hilang juga. Lenyap juga. Iya. Bukan solusi. Saya suka berpikir apa saya laundry lagi aja ya. Kan hitungannya sedekah aja. Ada solusinya, Bib. Apa? Pakai sarung. Nggak ada sakunya. Iya. Dia kalau nyari-nyari, sarung. Betul. Nggak ada sakunya bahkan. Iya, nggak ada. Biasanya di gulungan di sini, kan. Biasa di gulungan. Begitu dibuka ketahuan. Jatuh nih, betul. Sama berarti kita, Bib. Taruh di gulungan. Iya, atau di selipan kopiah. Betul. Mana tempat yang paling aman untuk nyimpan duit? Tempat yang paling aman untuk ketika kita sudah nikah. Kalau saya jujur aja nih pribadi, Bib. Tidak ada, Bib. Tidak ada. Semuanya ketahuan. Kalau saya sih jujur aja ketahuan. Ketahuan sekali saya. Saya tuh tidak di pernah. pesantren aja masih bisa nyimpen sesuatu tanpa ketahuan ustadz, kiai, habib dan seluruh jaringan keamanan sampai jasus. Jasus itu mata-matanya ustadz. Tapi kalau di rumah nggak bisa. Setuju. Nggak bisa, Bib. Saya tuh pernah nyimpan HP saya di pesantren. Itu saya taruh di ini. Jadi termos air panas itu dalemannya dipecahin. Nah, terus dimasukin ke sana separuh dikasih koran, terus taruh HP saya, terus dikasih koran lagi, terus ditutup. Jadi seolah-olah itu termos diginiin juga gak bunyi. Jadi gak ketahuan tuh HP saya. Lolos. Iya, ini
HP-nya tuh ini N-Gig. Oh, yang ini. Yang gini tuh nelponnya, yang Iya. nelponnya gini Iya, tuh. yang begini. Iya. Yang bisa Bluetooth itu. Bisa Bluetooth ya. Iya, iya. Pokoknya cukup canggih lah di zamannya. Canggih ya. untuk gaming. Iya, gaming. Iya. N-Gig. Nokia Betul. N-Gig. Nah, Lolos. setelah beristri itu nggak ada Iya. tempat aman. Kalau menurut saya itu ada teorinya, Beb. Istri itu jangankan barang yang dia simpan, barang yang kita simpan saja dia selalu Dia tahu. bisa tahu. Yang kita lupa, pernah nggak, Beb? Taruh celana, lupa. Ini kita yang taruh celana, lupa. Dia ingat. Pas kita tanya, sayang, celanaku yang ini di mana? Itu di lipatan ketiga. Itu yang membuat saya yakin kayak, oke, saya yang simpan loh, dia yang ingat. Iya, Iya, makanya kan. Pasti dia yang tahu di mana-mana. Setiap anak kalau pulang ke rumahnya pasti selalu mencari ibunya. Dan setiap anak kalau mencari apapun pasti nanya ke ibunya. Bu, sepeda di mana? Bu, uang di mana? Bu, ini di mana? Sekalinya nanya ke ayah. Ayah, ibu di mana? Karena itu yang satu-satunya bisa jadi pikiran kita. Karena dia ahli tuh. Betul. Tata kota di tingkat keluarga tuh ahlinya itu istri. Tidak bisa berharap sama ayah, tidak bisa berharap. Gak bisa, Tidak kalau bisa ayah kan berharap. gak bisa tuh diharapin. Betul. Itu Nyari saya sesuatu. ingat waktu saya nikah. Nasihat pamannya saya. Dia bilang, Ari, sekarang kamu sudah nikah. Ingat, Ari, kamu itu adalah nahkoda dalam rumah tangga. Oke. Ya, tapi kamu harus ingat satu hal. Sebagai nahkoda, kamu itu harus dengar istri suruh belok kiri atau belok kanan. Iya, jadi kita itu hanya operator aja. Tapi yang suruh belok kiri, kita belok kanan. Oke. Jadi katanya jangan terlalu percaya kalau kamu itu nahkoda. Kamu pegang setir, dia yang suruh belok. Kalau dibilang gitu, laki-laki itu kepala keluarga, tapi lehernya istri. Oh. Mau nengok kemana? Leher yang tentukan. Iya. Mau ke sini. Betul. Bukan kepala yang gerak, leher. Betul. Leher. Sehebat-hebatnya kepala, tapi kalau lehernya udah dikasih tuh kalau orang sakit kan dikasih beginian tuh Tidak goyang. Nggak bisa kemana-mana dia. Leher kaku, kepala tidak bisa mikir. Jadi laki-laki, banggalah Anda kepala keluarga, tapi tanpa leher. Iya. Dan leher itu adalah istri. Iya. Ya. Itu yang menurutku sih masuk akal itu nasihat-nasihat. Jadi laki-laki mungkin adalah tulang punggung keluarga. betul. Tapi istri adalah tulang rusuk. Betul. Sehebat-hebatnya tulang punggung, kalau tulang rusuknya patah, meletoy dia. Meletoy bro. Iya kan? Meletoy bro. Gak bisa tuh. Serius. Tidur mulu kita kan? Serius. Jadi kayaknya itu orang tidak boleh berhenti ketika sebuah istilah laki-laki adalah kepala rumah tangga. Iya. Tanyain, lehernya siapa? Siapa nih? Iya. Iya kan? Laki-laki adalah nahkoda. Iya, yang suruh belok kiri siapa? Masinisnya siapa? Iya. Operatornya. Laki tulang punggung. Tulang rusuknya siapa? Betul. Kita tidak boleh begitu. Apa gitu? Banyak anak, banyak rezeki. Ini ya, ilmu nih. Banyak anak, banyak rezeki itu belum selesai. Banyak anak, banyak rezeki ada sambungannya. Kalau bukan Ari Kriting. Yang harus dicari. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Itu orang itu motong, Bib. Dan kalau anaknya Ari Kriting semester 26 baru selesai juga Makin bukan banyak. rezeki sih. Banyak anak, banyak semester. Banyak anak, banyak alasan. Kalau saya itu alasan mulu saya itu. Nah, ini terakhir nih. Aduh, Bib, ini yang saya paling tujuan utama saya datang ke sini, Bib. Betul. Ini menggunakan ilmu hitam sebagai karyanya. Itu apa? Jadi memang itu yang membuat saya ingat akhirat, Bib. iya. Apakah salah ini menggunakan ilmu hitam dalam kehidupan ini? Saya kok kayaknya ada yang salah gitu, Bib. Saya jadi ingat akhirat. Aduh. Iya, soalnya Orang menggunakan ilmu hitam itu bagaimana, Bib? Dalam ajaran kalau Islam. kita melihat perempuan suka kepada laki-laki yang secara fisik itu biasa saja ya. Jelek aja, Bib, nggak apa-apa. Kalau kayak kurang ganteng gitu boleh, Iya, Bib, boleh. iya, lebih kayak gitu. Pasti kita kan husnudon tuh. Ya, Oh, berarti ini kaya nih lelakinya. ke saya nih ya ceritanya. Langsung Iya, contoh kaya kasus. berarti. Tidak. Oh, berarti anak orang besar nih. Tidak sama sekali. Tidak. Bapak saya tidak. Iya, buktinya Bukan pejabat. nggak jadi cawapres. Iya. Oh. Terus atau kaya enggak, Pintar anak mungkin. pejabat atau pintar.
Enggak juga, Bib. Nggak Saya juga. kuliah aja 12 tahun tadi kan. Kalau pintar nggak mungkin itu. Mungkin. Humoris. Mungkin. Tapi Mungkin. masa itu cukup untuk perempuan sih? Iya. Udah pasti ilmu hitam, Bib. Logika aja deh. Kenapa istri saya mau sama saya? Ilmu hitam. Cuman saya masih nggak percaya ilmu hitam. Kenapa? Karena Bib? saya suka mikir gini. Kayak ada kan ilmu hitam tuh pelet namanya jenisnya kan. Melet untuk perempuan itu suka sama kita. Betul. Tapi yang saya pikirkan ya, kenapa kita itu meletnya orang yang tercantik di kampung kita? Kalau saya percaya pelet, saya akan melet siapa ya, kayak Lady Gaga gitu kan. Yang tajir gitu ya. Cantik, tajir, terkenal. Selesai, ngapain melet orang apa yang tercantik di kampung kita gitu maksud saya. Nah, ini Bib, saya bagi ilmunya. Kok saya jadi paham? Enggak, Bib. Saya nggak tahu, ya kenapa ya? Kenapa emang? Kalau iya kan, worth it kan misalnya, biaya peletnya berapa? 100 juta. Ya. Dapat Lady Gaga, betul. Enak tuh, defisit tuh. Betul. Lagian juga kalau misalnya ini, sorry nih Bib, saya harus klarifikasi. Ilmu hitam yang saya maksud di situ itu bukan ilmu hitam ke istri saya. Tapi stand up show saya. Kemarin saya pakai ilmu nama hitam ilmu sebagai hitam. karyanya. Betul. Itu boleh apa enggak? Kan ilmu hitam konotasinya negatif. Tapi saya stand up pakai ilmu hitam. Iya. Kan? Ya kalau sebagai karya itu boleh. sesuatu yang boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu kan ilmu hitam menggunakan ilmu hitam untuk apapun yang yang bisa kita lakukan, kayak nyari istri, nyari kerjaan. Menyekutukan Allah bukan sih itu jatuhnya? Itu masuknya syirik karena bergantung kepada selain Allah. Walaupun kita tetap beriman kepada Allah, tapi juga bergantung kepada Allah. Menyekutukan itu artinya kan menduakan Allah. Kalau tidak percaya Allah itu namanya ateis. Kalau percaya Allah tapi tidak mengikuti jalannya Allah itu namanya agnostik. Jadi menyekutukan Allah itu artinya menduakan Allah. Kamu percaya Allah tapi juga percaya kepada ilmu kekuatan hitam, itu syirik. Bahkan sekarang itu syirik bisa macam-macam. Kayak lupa sholat biasa aja, lupa handphone luar biasa. Itu udah ada benar-benar kesyirikan tuh. Tipis, masuk pelan-pelan tuh. Masuk pelan-pelan. Kemudian besok khawatir gak dapat rezeki. Itu mulai itu. Benih-benih kesyirikan. Meskipun sebaliknya juga, kalau terlalu yakin juga, iya. di kamar-kamar ya, tidak usaha ya. Paling ada nih masuk. Paling ada. Enggak juga bro. Iya enggak ada. Ikhtiar dulu. Iya, rezeki emang nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana juga nggak ada rezeki. Iya, harus karena imbang. Iya, karena di Quran itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ini biar saya tetap Habib dan konten ini tetap dakwah. Saya kasih ayat walaupun satu. Alhamdulillah akhirnya ada Ramadan-Ramadannya. Ada Ramadan-Ramadannya. Ada maknanya awan-awan ini. Jadi apa maknanya dabba itu artinya hewan melata. Dabba. Iya, yang disimbolkan dengan pergerakan. Artinya rezeki itu akan terjamin kalau kamu bergerak. Nah, itu dia. Jadi sihir itu atau ilmu hitam segala bentuknya itu syirik ya. Kemudian kata Nabi dalam salah satu hadis dia kafir siapa yang menggunakan ilmu hitam atau percaya kepada ilmu hitam. Kemudian yang ketiga, sholatnya nggak diterima 40 hari. Tapi bukan berarti ya udah saya nggak sholat, enggak juga. Sholat tuh ada aspek kewajibannya, ada aspek kediterima-annya. Nah itu nggak diterima. Nah kan kita tidak tahu juga diterima apa enggaknya kan skalanya apa ya. Betul. Tapi kalau udah percaya kepada sihir itu nggak diterima. Tapi memang kalau secara Islam sihir ini sebenarnya memang sesuatu yang juga harus diwaspadai ya, maksudnya ada. Sihir itu ada, tapi tidak boleh kita kemudian takut kepada sihir itu. Karena kenapa? Karena di Islam itu perangkat untuk menyelesaikan sihir itu telah disiapkan. Salah satunya itu adalah Muawwidhatain. 2 surat kulhu. Jadi Qul huwallahu ahad, 3 surat. Muawwidhatain itu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ditambahi Qulhu suratut tauhid. Baca 3 surat itu sebelum tidur, ditiupkan ke tangan, kemudian dioleskan ke seluruh tubuh. Itu yang dilakukan Nabi untuk menyelesaikan
ancaman sihir dari manapun yang ada. Karena itu kan artinya kita mengembalikan semua urusan kepada Allah, termasuk ancaman-ancaman dari bukan hanya sihir, tapi sihir yang sifatnya digital. Ada sihir. Oh, ada. Digitalisasi ini udah sampai ke sihir. Sihir 4.0. Cukup takjub saya ini, Bim. Saya udah mengikuti nih, tapi di sini saya agak kaget nih. Sihir 4.0 artinya menyihir orang dengan framingan-framingan yang tidak benar. Dengan kabar-kabar yang buruk, hoax, fitnah dan lain sebagainya di media sosial kan. Karena gini, kadang kita itu lebih percaya mesin ketimbang orang. Kalau udah ada di situ aja, bener deh ini fakta nih. Padahal kadang gini deh, saya itu misalnya kenal dengan orang, bahkan kita satu grup WhatsApp, tapi dia lebih percaya apa yang orang posting di media sosial tentang saya ketimbang yang dia sudah kenal langsung dengan saya. Setuju, Bib. Iya kan? Setuju, Bib. Bahkan dia memilih tidak klarifikasi ke saya tuh, karena senang kepada kabar yang sudah kadung dia percaya. Itu juga karena udah kena dasarnya sihir udah itu. benci. Itu hitungannya kena sihir. Tersihir oleh apa yang dia baca, hoax yang dia percaya. Betul. Makanya orang Madura tuh mengkritik itu dengan kalau ngambil ATM, duit, itu selalu dihitung lagi. Dia tidak percaya ini mesin. Dia tidak percaya mesin. Sorry bro. Iya. Ya. Iya. Saya pernah tegur kan, Pak itu kan udah dihitung sama mesin. Jangankan mesin yang buatan manusia, Anda yang buatan Tuhan saya tidak percaya. Orang Madura. Orang Madura. Respect teman-teman Madura, respect. Makanya respect. dia kalau habis ngunci mobilnya, biasanya dia coba lagi gerjek. Tarik lagi. Lu gitu nggak nih? Jadi habis ngunci mobil, terus dicoba lagi. Tidak segitunya saya. Saya gitu. Orang Madura segitunya. Saya habis ngunci motor nih, kunci stang. Saya coba lagi, tek. Serius. Tidak percaya mesin. Tidak percaya mesin. Padahal udah jelas nih, ting. Iya. Karena orang Madura. Tapi itu menarik banget. Jangankan ini mesin buatan manusia. Kamu yang buatan Allah aja. Betul. Saya tidak percaya. Maka orang Madura itu pokoknya sangat percaya kepada Allah. Makanya kalau jual sate, dia selalu klaim terenak nomor 2 di dunia. Karena yang nomor 1 hanya Allah. Ini industri kecap harus belajar nih. Kecap sosokan kecap nomor satu. Apa nomor 1? Iya. Nomor 1 hanya Allah. Dan saya pernah lihat juga ada teman orang Madura. Iya. Dia jual bensin di depan pom bensin. Betul. Ada loh, banyak itu. Ada banyak. Maksudnya, sahabat. Anda menjual bensin botolan. Itu ada pom bensin besar. Secara hitung-hitungan kuantitas harga dia lebih murah loh daripada harga. Kenapa Anda percaya diri? Karena ada orang yang ngantri, males, panjang, lihat ada bensin eceran, dia beli di bensin eceran. Logika. Males ngantri. Dan mari kita main logika. Siapa yang lebih pintar antara SPBU dan orang Madura ini? Sahabat. Orang Madura ini jual bensin eceran. Yang beli dari SPBU, dia untung. Sedangkan SPBU yang beli dari Pertamina, kok bisa Pertaminanya rugi? Orang Madura aja yang jual bensin eceran untung. Pertamina yang menjadi pusat dari seluruh bensin eceran dan SPBU di seluruh Indonesia bisa rugi. Ada kan kadang tuh Pertamina rugi loh. Pertamina rugi. Harusnya itu yang jadi dirut Pertamina orang Madura. Betul. Satu juga itu, Bib. Saya itu mau menyarankan memang orang Madura jadi dirut, ya. Saya mau menyarankan juga kenapa utang-utang negara ini sulit sekali untuk ditagih. Iya kan? Maksudnya banyak yang mengemplang pajak, iya kan? Tidak bayar pajak, pengusaha-pengusaha besar ini susah sekali ditagih gitu pajaknya. Karena menurut saya harusnya menterinya orang timur. Oh, kita kalau urusan tagih-tagih cepat, bos. Cepat. Bos, bayar. Negara akan mendapatkan pemasukan yang besar. Betul. Kalau mengangkat orang timur sebagai menteri keuangan. Iya, menteri keuangan, menteri pertahanan. Menteri pertahanan kita semua. Iya kan? Pertahanan parkir itu kan solid sekali. Solid sekali orang timur. Solid sekali. Iya. Menteri pertahanan kita, menteri itu kita semua. Dan mungkin PSSI kalau mau jadi juara dunia, backnya harus dari timur. Sama penyerang. Back bertahan kita, menyerang juga kita terserah mau serang gawang, serang orang kita. Iya. Back juga santai. Gitu kan. Back juga bola gitu. Boleh lewat tapi kaki jangan.
bertahan. Iya. Sebenarnya kalau backnya orang timur, yang bertahan bukan kita, yang bertahan pemain lawan. Aduh, nggak sanggup nih. Kok mau apa? Aduh, nggak sanggup nih. Saya dulu saya pas main bola, itu targetnya kaki memang. Dan biar si musuh gak tahu, karena musuhnya kan gak bisa bahasa Arab, kita kan keturunan Arab, pakai bahasa Arab kodenya. Khamsah, 5, maksudnya hajar kakinya karena Yang bagus. nomor 5. Iya. Yang nomor 5 ini bagus nih. Iya, misalnya nomor 7. Langsung tuh, sab'ah. Artinya 7, maksudnya suruh habisi kakinya. Yang nomor 7 ini. Iya. Bahkan kalau kaki gak kena, leher kita hajar. Pakai? Iya, karena kaki gak kena, biasanya kita pegang lehernya. Begini dia itu, Be. Begini. Saya tidak boleh nih main sama orang Arab nih. Saya harus dengar nih dia bilang apa nih. Astagfirullah. Minimal angka lah, minimal angka. Nanti kalau misalnya Habib teriak begitu, coba teriak. Khamsah. Haram! Masuk dong. Iya. Pokoknya kalau saya main sama orang Arab dia teriak haram. Jadi intinya kalau ilmu sihirnya itu haram udah Haram total. hidupnya. Tapi kalau menjadikan fenomena sihir sebagai karya, Ya. justru untuk mengedukasi orang bahwa ini bukan karena sihir kok, semua itu berada di bawah kekuatan Allah, itu justru positif seperti yang dilakukan yang saya Ari lakukan. kan, Amin. melalui komedi. Masa Betul. ulama juga nggak boleh berkarya dengan sihir ya? Gimana orang tahu kalau ilmu sihir itu haram kalau nggak pernah dibicarakan? Betul. Setuju. Sebenarnya ya ini konten sangat Ramadan sekali. Ramadan sekali. Sama berkah gitu ya. Orang mendengar ini akan kembali fitrah. Iya. Kita kembali fitrah, Abdul kembali fitnah. Ari Kriting, terima kasih. Saya terima kasih, Saya sudah dikasih catatan ingat akhiratnya ini. Mudah-mudahan hilaf-hilaf saya juga, saya dapat penjelasan banyak dari Habib tadi kan. Kayak oke, ini memang betul hilaf, saya harus bertobat. Ini, mungkin ini ternyata bukan salahnya saya gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ari. Nah, ini saya ada suatu lagi nih. Nah, nih. Anda pilih amplop nomor 2 atau cermin nomor 1? Atau sesuatu di kantong Habib. Sekalian industri aja nih. Industri banget nih, Bib. Terlalu industri nih. Aslinya yang ada di tirai nomor 3. Jadi ada 2. Pertama ini, sebenarnya ini kan bukan di noise. Ini sebenarnya Anda lagi di Mata Najwa. Anda sebenarnya capres. Jadi ini disuruh bercermin. Oke. Atas ingat akhirat yang udah dibicarakan tadi segala kehilafannya. Gimana hasilnya setelah kita ngobrol-ngobrol. Ya. Biasanya kan berubah tuh. Iya. Orang setelah ngobrol dengan Habib, biasanya pribadinya akan menjadi lebih buruk kan. Biasanya sih. Wah, Bib, repot nih sapunya nih, Bib. Gak, biasanya kan, karena udah lebih baik mengingat, dong. akhirnya jadi lebih baik. Amin. Nah, ini dulu deh. Saya refleksi ini berarti. Iya, itu kalau ngelihat cermin itu bawaannya mau refleksi gitu. Iya. Kebetulan ini pegel ini, Bib, kalau di sini. Oh enggak, itu refleksi pijat. Beda ya. Jahat. Refleksi nih ya sekarang saya. Siap. Saya Ari Kriting menyadari bahwa kita hanyalah manusia biasa yang pastinya tidak akan luput dari hilaf dan dosa. Dan dalam kesempatan ini saya merasa bahwa Ramadan adalah bulan yang tepat untuk merenungi lagi segala macam perbuatan kita yang mungkin menyisakan luka bagi orang lain atau hilaf atau kesalahan. Dan karena Ramadan itu adalah bulan penuh berkah dan juga ruang untuk ampunan terbuka luas, maka mungkin ada baiknya kita memanfaatkan itu untuk merefleksikan kesalahan dan kehilafan kita dan memohon ampun. Semoga juga nasihat-nasihat dari Habib tadi bisa menjadi cara kita untuk bersikap agar kita tidak mengulangi hilaf itu di kemudian hari. Terima kasih banyak penjelasannya Habib, dan mudah-mudahan kita tetap bisa merenungi kesalahan-kesalahan kita, sama seperti pesan Habib tadi adalah sebelum kita dihisap, bolehlah sekiranya kita menghisap diri kita sendiri. Itulah Habib, mudah-mudahan lewat refleksi ini saya bisa jadi lebih baik. Terima kasih banyak memberikan kesempatan untuk refleksi seperti ini. Iya.
Refleksi juga. Saya refleksi juga. Hah? Melihat paras sendiri aja. Enggak, saya lebih ke jadi Habib kok gini banget. Refleksinya tuh lebih ke Perasaan Habib lain berwibawa. iya, industri sekali. Iya, ini saya kok lama-lama makin habis wibawa. Tetap berwibawa. Habib. Tetap berwibawa. Saya justru datang ke acara Habib yang ini karena menghormati undangannya Habib. Oh, Iyalah. padahal ada di tempat lain ada acara sekarang kan? Tidak ada juga sih. Oh, tidak ada. Kalau saya terus terang ketika bintang tamunya Ari Kriting, meskipun hari ini sebenarnya nih saat syuting ini sebenarnya ada acara di Istana Negara. Ada acara. Ada acara istana. Tapi saya memilih untuk ketemu dengan Ari Kriting. Kenapa itu? Karena di sana saya gak diundang. Ya, ada sih acara. Ada kan? Ada acara Pasti di lah, Istana setiap Negara. hari di Istana Pasti di Negara Istana ada Negara ada. acara. Permasalahannya diundang apa enggak? Enggak. Makanya saya Habib di sini. diundangnya di Noise. Ya udah, saya hadir di Noise. Bagus, Bib. Makasih lo sudah lebih mementingkan ini daripada acara yang tidak diundang. Nah, ini ada Itu dua amplop. amplop, silahkan dipilih. Biasanya umumnya itu kita yang ngasih amplop loh. Ke Habib ya? Iya, Loh mungkin. itulah saya. Saya kan tidak Beda menerima ya? amplop, malah ngasih amplop. Oke, Bib. Kita dapat pencerahan, dapat amplop lagi nih. Betul. Tadinya saya mau pakai kris, nggak pakai amplop lagi. Cuman kalau kris kan server sebelah. Oh, Kris, karena Kris. Iya, kalau saya kan lebih ke QRIS. Betul. Iya, Anda hati-hati jangan mau disuruh Kris. BI bilang kris, jangan mau. Server sebelah itu. Iya. Dan harus pakai koko Kris. Ya, karena kan di bulan Ramadan itu amal kebaikan kita dilipat gandakan. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah memberi amplop kepada Berarti orang ini lain. THR, tunjangan hari Ramadan. Enggak, hari raya buat hari raya. Hari raya nanti. nanti bisa ya. Iya. Bismillah, saya ambil yang ini. Siap. Tebel nih. Langsung dibuka apa nanti di rumah? Dibuka sekarang. Langsung dibuka. Oh. Saya dapat boneka Mamat. Mamat. Nah, boneka Mamat. Wah, iya, terima kasih ada. Bib. Saya kadang suka rindu sama adik yang satu nah itu. Nah, ini dia. Boneka Mamat. Boneka Mamat. Boneka Mamat ya. Dari belakang kurang Mamat. Tapi dari depan, Mamat. Iya. Kok bisa ada boneka Mamat? Iya. Kan seharusnya bukan biru ya, hitam Iya, ya. iya. Tapi ini ya, Mamat mukanya begini, pakai shawl ini kayak Mamat sakit di sinetron. Terima kasih, Bib. Betul. Boneka Mamat. Saya akan mengingat yang ini biar saya aja yang tahu yang ini. biar jadi satu surprise. set alutsista dari Mamat Gansop. Iya, sebenarnya tadi. Boleh pilih yang itu aja nggak? Jangan, nggak bisa. Kesempatan hanya datang satu kali. Saya bingung mau taruh di mana nih. Taruh di samping tempat tidur? Aneh loh. Iya. Aneh loh. Makasih loh boneka Mamatnya. Siap. Boneka Mamat. Makasih. Karena memang sebenarnya sejatinya Mamat adalah boneka di negara ini. Beb. Apa nih Beb? Beb.